Tugas sebelumnya adalah menampilkan data dari table user, tapi cara ini masih pakai cara query builder. Di dalam Laravel, kita pengennya menggunakan cara yang disarankan, yaitu menggunakan Eloquent ORM supaya berinteraksi dengan database-nya jauh lebih simple, kodenya jauh lebih jelas, dan metode yang kita pakai pun jauh lebih singkat. Sekarang balik lagi ke halaman dokumentasinya, cari di sebelah kiri tentang Eloquent ORM, masuk ke bagian Getting Started. Katanya di sini, kalau kamu baca, jika kamu ingin menggunakan konsep Eloquent, maka kita harus membuat sebuah model yang akan dipetakan ke dalam sebuah table. Dengan kata lain, setiap table harus memiliki model yang saling berinteraksi untuk melakukan query data dan juga menambahkan data baru. Berarti tugas kita adalah mendefinisikan sebuah model. Paling mudah katanya menggunakan PHP Artisan. Seperti yang sebelumnya kita buat controller menggunakan PHP Artisan. Nah, kali ini kita membuat sebuah model dengan menjalankan perintah ini di dalam terminal. PHP Artisan make model. Nama modelnya apa? Karena model kita adalah user dan model user itu sudah dipersiapkan dan sudah dibuat sama Laravel, modelnya itu ada di dalam folder app model. Kalian boleh buka user.php. Berikut ini adalah kelas modelnya. Di dalam Laravel 8 modelnya sudah ditempatkan ke dalam satu folder. Yang perlu kamu ketahui, kalau kamu punya table user bentuknya jamak, maka modelnya pasti singular tanpa ada huruf S. Jadi user seperti ini. Dan kalau kamu lihat secara default isinya seperti ini dan sudah ada beberapa baris kode yang ditulis. Intinya secara tidak langsung modelnya sudah berhasil terhubung ke table user. Padahal di sini tidak ada perintah query. Tentu Laravelnya sudah sangat cerdas untuk melakukan hal itu. Tapi kalau kamu buka lagi dokumentasinya, misalnya nama tabelnya tidak mengikuti standar, artinya nama table kalian bukan user, maka kalian harus tambahkan satu protected $table, lalu nama tabelnya apa? Misalnya tbl_user. Nah, nanti table itulah yang akan bertanggung jawab penuh untuk mengatur data tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana caranya ambil datanya menggunakan Eloquent. Jadi kalian boleh buka controllernya. Di sini kalian tidak perlu menggunakan static DB lagi. Kalian cukup panggil model usernya. Untuk bagian yang ini bisa saya hapus. Saya bisa langsung panggil modelnya, yaitu user. dua kali, lalu disambung dengan metode all kalau mau menampilkan seluruh datanya. Tapi pastikan di dalam kelas controllernya di atas kamu harus mengimpor dulu kelas modelnya dengan menuliskan use namespace dari modelnya ya, app/model/user, biar tidak terjadi error. Terus kalau sudah dapat datanya, kita simpan ke dalam variabel user. Data usernya akan dikembalikan dalam bentuk response JSON. Jadi kalau kamu buka halamannya, terus akses API user, sekarang datanya sudah tampil, tapi bedanya kita menggunakan teknik Eloquent ORM. Dan kalau kamu lihat kodenya yang ditulis sangat sederhana, berbeda ketika kamu menggunakan query builder. Nah, nanti secara otomatis juga kalau kamu akses halaman template Vue.js-nya, data usernya tetap di-render, yaitu menampilkan semua daftar usernya dan tidak ada perubahan di sisi klien. Yang saya ubah adalah bagian servernya, jadi tenang saja, untuk kliennya akan tetap berjalan. Saya hanya merubah query datanya menggunakan Eloquent. Begitupun kalau kamu ingin melakukan query data untuk halaman profil, perintahnya sama seperti di atas. Ini bisa saya hapus, kita referensikan nama modelnya user, _2_, kita akan cari berdasarkan ID menggunakan metode find.
Kalau ketemu datanya, dimasukkan ke dalam variabel user yang sifatnya singular tanpa ada huruf S. Kalau sudah ketemu, respon datanya dalam bentuk JSON. Sehingga ketika kita mengakses API/user, maka data spesifik untuk user pertama akan dirender. Begitupun kalau saya pilih API user, data yang kedua, hasilnya tetap sama. Dan halaman profil usernya juga tetap ditampilkan, masih dicetak dengan baik. Berikut ini adalah halaman detail usernya. Nah, kalau kamu ingin tahu lebih lengkap tentang si Eloquent, langsung saja baca dokumentasinya. Intinya di sini kita sudah mempelajari banyak hal. Video berikutnya kita akan coba sesuatu yang lebih seru, yaitu mengelola data usernya. Nampilin kan sudah, profilnya juga sudah, tinggal kita tambah, ubah, dan hapus data untuk usernya.